Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup nafas sepanjang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dari aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengarkan dan juga mau melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mengawali renungan kita dengan bertanya kepada Bapak Ibu, Saudara, dan diri saya sendiri. Saya ingin bertanya bahwa sudahkah Bapak Ibu dan saya pada hari ini menyapa orang lain dan memberikan senyum kepada mereka, misalnya teman kerja kita, atau saudara kita, ataupun orang tua kita. Nah Bapak Ibu, mengapa saya bertanya seperti ini? Karena hal kecil seperti senyuman yang kita tunjukkan kepada orang lain, sapaan yang kita tunjukkan kepada orang lain, kadangkala itu sangatlah berarti untuk orang tersebut. Terlebih jika pada hari ini ia sedang mengalami hal-hal yang buruk atau kejadian-kejadian yang membuat dia sedih. Jadi hal-hal sekecil senyum dan sapaan itu juga sangat berarti sebenarnya bagi orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, bacaan kita hari ini yaitu 1 Yohanes 3 ayat 9-10 berbicara tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, 1 Yohanes 3 ini secara khusus berbicara tentang perbandingan anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jika kita lihat pada ayat 9 yang tadi kita sudah baca bersama, ditegaskan bahwa anak-anak Allah atau anak-anak yang lahir dari Allah itu tidak lagi berbuat dosa. Nah Bapak Ibu, ayat ini menjadi legitimasi bahwa anak-anak Allah memiliki identitas sebagai anak-anak yang tidak lagi melakukan dosa. Kemudian Bapak Ibu, pada ayat 10 ditegaskan bahwa anak-anak yang lahir dari Allah itu berbeda dengan anak-anak yang lahir dari iblis. Hal ini ditandai dengan tindakan yang dilakukan. Jadi ketika anak-anak melakukan kebaikan, maka dia memiliki ciri-ciri sebagai anak-anak Allah. Nah, dalam hal ini kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan dilambangkan dengan tindakan mengasihi sesama. Nah, Bapak Ibu, tindakan mengasihi ini merupakan hal yang memang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya, setiap anak-anak Allah. Sebagaimana yang kita bisa baca dalam Matius 22 ayat 39 yang menyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, pesan yang hendak disampaikan dari pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, adalah bahwa sebagai anak-anak Allah, kebenaran Tuhan
ditunjukkan melalui perilaku kita mengasihi sesama kita. Jadi Bapak Ibu, jika kita tidak melakukan kasih itu, ketika kita tidak menunjukkan kasih terhadap sesama, itu berarti kita tidak memiliki identitas anak-anak Allah yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus, melainkan kita anak-anak iblis, sebagaimana pembacaan kita pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu, mengasihi sesama itu tidak berarti kita harus memberikan barang, kita harus memberikan uang, kita harus memberikan makanan setiap hari kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi seperti yang saya tanyakan di awal renungan kita pada malam hari ini, mengasihi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana. Cukup dengan kita tidak menjatuhkan semangat orang lain, cukup dengan kita menyupport orang lain, cukup dengan kita sekedar memberikan senyuman ataupun menyapa orang lain, memberikan semangat kepada orang lain, itu sebenarnya sudah menunjukkan kita mengasihi orang tersebut. Namun tentunya yang diingatkan di sini bahwa mengasihi atau mengasihi yang kita tunjukkan kepada orang lain itu bukan mengasihi yang dibuat-buat atau dengan keterpaksaan, Bapak Ibu. Bukan berarti kita mengasihi lalu kita mengasihi dengan munafik. Maksudnya adalah kita memuji, kita senyum di hadapan orang lain, kita memberikan semangat di hadapan orang lain, lalu di belakang mereka kita membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Nah, Bapak Ibu, kasih yang diinginkan oleh Tuhan, kasih yang merupakan kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan yang memiliki kehidupan kita adalah kasih yang dilakukan dengan tulus hati, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 9 yang menyatakan bahwa kasih itu jangan pura-pura, tetapi mengasihi haruslah dengan kesadaran bahwa hal itu adalah kebaikan yang hendak ditunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu juga yang ingin diingatkan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, bahwa kita harus mengasihi sesama kita sebagai bentuk kita melakukan kebenaran Tuhan. Dan kasih yang kita laksanakan, kasih yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Ataukah kita justru merusak hari orang lain melalui tutur kata, melalui perilaku kita hari ini? Mari Bapak Ibu, mari kita selalu ingat bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah melakukan kebaikan, adalah melakukan kebenaran. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini adalah anak-anak Allah hanya cocok untuk memancarkan kebaikan. Maka dari itu, mari kita memancarkan kebaikan melalui kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain dengan perilaku dan tutur kata kita sehari-hari. Tuhan menguatkan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran kasih-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami masih boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami masih boleh diingatkan bahwa kami memiliki identitas sebagai anak-anak-Mu yang sudah diselamatkan, yang sudah merasakan kasih-Mu. Untuk itu kami juga harus mengasihi orang yang ada di sekitar kami. Kami harus mengasihi ciptaan-ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga harus untuk melakukan apa yang benar dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang akan beristirahat ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mau menjaga kami sepanjang istirahat kami malam hari ini, agar kami dapat tidur dengan nyenyak, kami dapat bangun di esok hari dengan semangat dan kekuatan yang baru yang kami yakini berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan, segala beban, segala hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dari hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan.
kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.